Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua mahasiswa serta dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani, Master Pendidikan, selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi Ramadhani Wijaya, usia saya 19 tahun, saya berasal dari kota Jakarta. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Olahraga Rekreasi. Saat ini, saya terpilih menjadi Duta Bahasa Indonesia 2021 dengan tema pidato penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam Nabi kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Media sosial mampu merubah cara orang mencari informasi. Media sosial pun mampu merubah cara orang berkomunikasi dengan orang lainnya. Selain itu, media sosial juga mampu merubah dan memodifikasi bahasa yang digunakan dalam komunikasi itu. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kebudayaan Indonesia menyebabkan perbedaan bahasa daerah yang beragam. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang menjadi alat komunikasi antar daerah seiring dengan perkembangan zaman manusia. Tidak hanya berkomunikasi secara langsung, meningkatnya teknologi memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan jaringan internet melalui media sosial. Media sosial menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk berinteraksi, namun ironisnya, dalam media sosial, masyarakat terbiasa dengan bahasa yang tidak formal. Hal ini menjadikan masyarakat kesulitan untuk berbahasa baku, bahkan kadang kala penggunaan bahasa asing menjadi lebih aktif digunakan. Penggunaan bahasa di media sosial memang tidak sebaku penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Namun, bukan berarti kita bebas menggunakan bahasa sesuka hati kita. Kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia di media sosial. Sangat jauh dari bahasa baku dan kaidah-kaidah dari kebahasaan. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini digoyahkan oleh bahasa-bahasa gaul dan fenomena di kalangan remaja. Bahkan, penggunaan bahasa asing di media sosial sudah tidak bisa dibendung lagi, sedangkan pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Hal inilah yang menjadikan tuntutnya citra dan identitas bangsa. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang menjadikan kurangnya kepedulian kaum muda terhadap pengguna bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan media sosial memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini, namun juga menjadi ancaman bagi eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya maraknya fenomena bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Selain itu, penggunaan media sosial seringkali menggunakan bahasa Indonesia tanpa memperhatikan kaidah kebahasaan, bahkan hampir semua kalangan menyingkat kata dalam pesan teks yang mereka kirim. Hal tersebut dilakukan dengan alasan memudahkan dan menyingkat waktu dalam proses mengetik. Padahal, hal tersebut bisa menyebabkan terjadi kesalahpahaman antar komunikasi. Media sosial juga kerap kali tidak memperhatikan tanda baca yang sesuai. Selain itu, media sosial kadang hanya digunakan sebagai wadah mengekspresikan kemarahan dan caci maki serta tulisan-tulisan yang memuat konten pornografi dan provokasi. Sehingga yang terjadi adalah semakin memudarnya etika sopan santun dalam bertutur kata. Jika hal tersebut terus terjadi dan dibiarkan begitu saja, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin tidak diperhatikan akan menjadikan bangsa kita kehilangan identitasnya. Padahal bahasa Indonesia
memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan negara. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa asing jika sesuai dengan porsinya akan menjadikan bangsa kita mudah mengikuti perkembangan dunia karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Maka, kita dapat lebih mudah berinteraksi dalam masyarakat di berbagai negara dalam aspek ekonomi. Hal ini pun dapat menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia yang akan mengikuti saluran penegangan Indonesia menjadi lancar. Pentingnya kemampuan berbahasa asing juga dimaksud untuk keperluan diplomasi lunak kenegaraan. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia. Dengan meningkatkan kemampuan berbahasa asing akan memudahkan pula bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, penguasa bahasa asing harus diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa nasional. Kita, sebagai warga negara yang baik, harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kita perlu melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jangan sampai bahasa Indonesia digantikan oleh bahasa asing dan bahasa gaul lainnya. Mulai dari sekarang, kita harus bisa memperhatikan tanda penulisan dalam menulis pesan teks dan menggunakan kaidah kebahasan dalam menulis keterangan di postingan media sosial. Pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan presiden terkait penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan tersebut tercantum dalam pasal 63 tahun 2019. Peraturan ini diimplementasikan dengan diwajibkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Dengan begitu, maka proses penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin mudah. Semua masyarakat akan mulai beradaptasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupannya sehari-hari. Maka penggunaan bahasa Indonesia di media sosial akan berubah ke arah yang lebih baik karena menyesuaikan bahasa yang sering dilihat di lingkungan masyarakat. Penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia dalam media sosial dalam generasi muda semakin mengkhawatirkan. Hal ini didorong oleh tingkat literasi yang rendah dan penetrasi internet yang sangat tinggi. Oleh karena itu, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia 2021 mengadakan program bernama Nusa, yaitu literasi umum bahasa. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Demikian yang saya bisa sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggalah berbahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia, tunjukkan pada dunia. Saya bangga berbahasa Indonesia.